kepada Ketua Cabang IPMI Kajang Ahli Widodo, yang saya hormati kepada Ketua Cabang IPMI, yang saya hormati kepada semua ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara yaitu yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan, yang ketiga tazkirah, yang keempat ramah tamah, dan yang kelima. Untuk memulai acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Panitia Fil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang dimuliakan Ustadz Setiawan, yang saya hormati Ketua TKAJ Ustadz Syahabuddin, yang saya hormati Ketua IPMI Pusat Ahi Said Musakin, yang saya hormati Ketua IPMI Kajang, yang saya hormati Ketua IPMI Malaka, dan saya hormati Ketua IPMI Alor Kajang, serta ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama pada hari ini. Sholawat salam kami panjatkan kepada Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Saya di sini selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi ikhwan dan akhwat. Saya di sini memohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan di hati ikhwan dan akhwat. Sesungguhnya kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan itu adalah milik saya pribadi. Dan kepada Allah lah kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya tazkirah dari setiap kepada Ustaz. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan waktu saya untuk sedikit memberikan obrolan, saya bilang obrolan santai, drama agak besar gitu, apalagi di pantai ya. Mic-nya takut dengan saya ya, jadi susah. Sampai itu juga ini speakernya di belakang saya, jadi yang pertama kali mendengar suara saya adalah saya sendiri. Oke, saya sangat berbangga kepada rekan-rekan sekalian, baik IPMI Pusat dan juga saudara kita Pak Syafuddin yang telah banyak memberikan waktu dan jasanya untuk kepentingan kita semua yang ada di Malaysia ini, yang tentunya kita bertujuan untuk bekerja ya di sini ya. Dan juga rekan-rekan ketua IPMI Pusat, ketua yang lain IPMI Cabang, ini saya belum kenal, jadi yang saya kenali ya IPMI Kajang seperti di Kajang kan. Dan alhamdulillah kita ini sudah di Kajang ya, sudah mengumpulkan beberapa generasi. Nah, ini yang seniornya 2 orang nih, seperti Ida dengan Ida, nggak perlu berdiri kan, kenalan dia. Keduanya udah masih single. Ini nggak mempromosikan, cuma mengenalkan. Baiklah, jadi sebenarnya aktivitas yang kita lakukan di sini adalah suatu bentuk di mana kita ingin sedikit merilekskan pikiran kita ya di hari-hari. Kita melihat mesin, hari-hari kita pergi pagi hari
kemudian pulang sore, kemudian yang sesi malam berangkat sore, pulang pagi. Nah, itu mungkin akan menjemukan kita, sehingga mau nggak mau kita harus membuat suatu aktivitas yang boleh merenggangkan pikiran kita, ya. Jadi inilah salah satu daripada agenda tahunan dari IMI Kajang, dan saya kira IMI Pusat pun juga ada, dan mudah-mudahan di IMI Melaka pun ada. Jadi kita membuat suatu aktivitas yang boleh merilekskan, ya. Mentadabur, tadabur ini artinya adalah suatu aktivitas kita memikirkan, kita merenung ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita tidak hanya melihat di daratan, tapi sekarang kita melihat lautan. Subhanallah, kan maknanya sini ada ciptaan Allah yang lain. Ya. Saya ingin sedikit bertanya. Kalau yang bisa jawab, saya kasih hadiah lah. Soalannya adalah, mana yang lebih bagus, daratan atau lautan? Nah, soalan ini nggak perlu pakai dalil Quran. Siapa yang bisa jawab? Semua bagus. Mana yang lebih bagus, daratan atau lautan? Coba, siapa yang bisa? Ya. Daratan. Hah? Daratan. Daratan. Oh. Tapi Dua-duanya. nggak lupa daratannya. Lautan. Daratan. Oke. Siapa yang sama dengan Mas ini? Dia mengatakan bahwa daratan lebih baik daripada lautan. Sebabnya apa, Mas? Ya karena selama ini kita tinggal di daratan. Oh, Tempat ibadah di daratan, tempat ibadahnya di daratan. Ya. Nah, alhamdulillah, pada waktu di kandungan ibu kita ini di laut juga, di laut kandungan. Lautan lebih bagus. Nah, itu. Oke, yang ini Mas ini lautan. Nah, siapa yang lautan lebih bagus? Dua-duanya bang. Alasannya? Kalau di daratan itu ya banyak yang karang-karang. Tapi kalau di lautan insya Allah semua halal, Pak. Oh. Di lautan itu katanya halal. Oh, berarti dia adalah pihak Nyiral Kidul. Padahal saya belum pernah kenalan sama dia itu kan. Ini udah pernah kenalan, coba bayangkan. Jadi jejak mesti. Wong Yogyo. Kan? Kalau Wong Yogyo ini tahulah nama Nyiral Kidul. Kalau saya tahunya Nyiral Mendut. yang lain, bukan Kidul lagi. Utara atau mana? Ada yang jawab lain? Mana baik lautan? Ini kita sekarang di lautan daratan. Coba mana yang baik? Coba lihat. Tuh lautan. Indahnya laut, indahnya daratan. Mana yang baik? Ada yang bisa jawaban lain nggak? Di antara dua jawaban ini. Hah? Nah, saya tanya daratan dan lautan ya, Mas Evan, bukan udara. Udara lain pula kan. Kalau udara ini apa? Avatar itu udara. Ada jawaban lain nggak? Nah, nanti di situ kita bisa melihat bagaimana. Ada? Siapa punya jawaban lain? Waduh, ini lemes ya. Sebab habis dari bas kan, jadi mencium hawa bas, jadi pada nggak bisa jawab pula. Ternyata jawabannya masih perlu dipertimbangkan yang dua ini. Siapa punya jawaban lain? Please. Oke. Nah. Ya, kedua-duanya bagus. Alasannya? Bagus. Nggak dengar. Suaranya terbawa angin ke sana. Kalau daratan? Nah, oke lah. Berarti jawaban Anda tidak salah. Oke, dapat hadiah. Siapa namanya? Jadi mana? Ibu mana itu? Hah? IMI Kajang. Alhamdulillah, satu daerah pula kan. Nah, ini nggak ada kong-kali-kong ya. Sebelumnya nggak ada apa-apa nih, saya nggak Mbak kasih ini. apa-apa. Lis, Mbak yang dulu pintar. Sekarang perusahaan mana baik cuaca dan belakang kan susah pula kan. Dua-duanya sama-sama Malaysia. Baiklah, kita kembali kepada tadabbur tadi ya. Berarti tadabbur ini maknanya kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencipta. Sebenarnya masih banyak alam-alam lain yang kita kadang-kadang tidak meyakini atau kadang-kadang kita kurang yakin, seperti alam jin ya. Saya nggak nakut-nakuti, tapi jin itu memang ada. Dan sekarang insya Allah jin-jin itu ada di depan kita. Bukan saya nggak lihat, tapi memang ada rasa lah. Nah, gitu. Dan di belakang pun ada juga. Gitu.
Artinya alam itu memang ada. Ini maknanya kita sebagai umat Islam beriman kepada ghaib, dan ghaib ini yang salah satunya adalah percaya pada di antara ghaib itu adalah jin. Nah, termasuk pada Allah ghaib kita nggak tahu, tapi kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Sang Khalik. Gitu. Jadi saya harap ya, kedatangan kita di Tanjung Bidara ya, yang subhanallah yang sangat indah ini, kita bisa merasai bagaimana ya Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan lautan, menciptakan darat. Ya, lautan ini tidak lari dari yang namanya ikan. Ya, mana ikan ini bisa nggak hidup di daratan ikan itu? Hah? Nah ini soalan. Nah soal lagi, bisakah ikan hidup di daratan? Hah? Ikan goreng. Di akuarium ya bukan daratan loh mas, itu air juga, artinya di laut juga. Ikan di darat. Hah? Ikan di darat, di laut. Iya, tapi kan airnya di daratan, air juga, laut maksudnya ikan. Ya. Mana? Ikan bisa nggak hidup di daratan? Bisa. Kalau ada ikan duyung bahaya pak. Nah, yang bahaya ikhwannya ini ngeduyung ke semua ke sana kan. Ikan belut. Ngeduyung mendayung, bawa alam, gitu kan. Ikan belut. Takutnya kita kesini 10 orang. Ikan belut bisa. Yang kembali 1 orang. Darat. Ikut ikan duyung kan. Itu seperti kalau kita melihat jin. Misalnya kalau kita pulang dari hilang kan, tiba-tiba ada yang ngikutin. Nanti kayak tadi kita lihat di dalam bus itu macam hantu. Jadi kita diikuti. Apa yang kita lakukan? Kalau kita diikuti sesuatu, macam kayak diikuti belakang. Seakan-akan jin itu kan alam yang lain, seperti ikan tadi kan. Dia ingin masuk dalam dunia nyata, kemudian mengikuti kita. Apa yang kita buat kan gitu. Nah, maksud awal ini bisa pindahnya setan rojim. Nah, kita boleh pada waktu itu ngambil batu, lemparnya. Kalau dia kena, insya Allah mati deh. Insya Allah mati. Karena dia nggak akan hidup lama seperti ikan tadi. Dia bisa hidup di daratan nggak ikan? Bisa, tapi sebentar. Sama seperti jin bisa. Nah, kecuali kalau jin itu ketika kita lempar, dia jawab, aduh, nah itu lain. Nah itu makanya jin kepalanya hitam. Nah itu masalahnya itu. Jadi kalau dalam hal ini kita nggak perlu takut ya, karena alam kita bicara soal alam nih, maknanya di lautan alam dan alam gaib. Nah alam gaib ini memang tidak bisa, tapi orang yang gaib itu bisa. Seperti tadi kita sedikit memberikan pencerahan bahwa sebenarnya kematian ini apa? Adakah perpisahnya antara roh dengan jasad, ataukah berhentinya detik jantung ini, detak jantung, ataukah nggak ada pernafasan? Mana satu sebenarnya kematian itu apa? Kita misteri kan? Orang koma ini dia mati atau hidup? Mati dah. Setengah hidup setengah mati. Kasihan juga, saya itu setengah mati kan. Nggak masuk surga, nggak masuk neraka, ini kan bahaya. Jadi secara hukum Islam jelas kalau ada kematian itu maknanya perpisahnya antara roh dengan jasad. Secara saintifik, ilmu kedokteran menyatakan bahwa kematian itu ditandai dengan 2 pernafasan. Yang kedua adalah dengan detak jantung, nadi. Nah, nanti kita bisa lihat di sini. Ini nadi ya. Nadi. Kalau orang bunuh diri, ini contoh ya. Kalau orang bunuh diri dipotong di sini dia salah. Nah, ini nggak ngajar itu bunuh diri ya. Nah, karena nadi dia bukan di situ tapi di samping ini. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Ya, jadi kalau kita ketemu teman kita lagi semaput, pingsan, kita lihat di sini. Nah, nadinya ada enggak? Kalau nafas kita lihat di sini dia. Nah, tapi jangan dicium ini ya, bahaya. Jadi itu caranya. Di mananya kita kembali kepada alam tadi kan. Nah, jadi mananya di sini adalah kematian ini memang 2.
terpisahnya ruh dengan jasad di akhir itu yang ditandai dengan sistem saintifik bahwa pernapasan nggak ada, kemudian nadi pun nggak ada. Nah, jadi kita harus tahu kadang-kala jantung bergerak, maka apa yang harus kita laksanakan? Kalau kita ketemu teman kita, jantungnya masih ada, tapi nggak ada nafas. Apa yang kita lakukan? Contohnya sekarang kita ke laut. Oh, ada yang mudah-mudahan nggak ada ya, memang nggak ada. Tapi jadi praktek pula. Masuk ke situ pengsan. Minum air banyak di situ, air. Sebab nggak ada kuahnya ini ya, konsumsi. Kalau nggak ada kuah, ambil aja langsung ke depan itu. Banyak kuah kan. Dia berapa minum? Begitu. Banyak pengsan. Apa yang kita lakukan? Nafas mungkin nggak ada. Nah, kasih nafas bantuan itu banyak caranya seperti nah itu nggak perlu praktek. Pompa. Nanti bisa itu. Tapi mudah-mudahan nggak ada lah hari ini. Bahaya keadaan ini. Nanti kita kasihkan kepada yang pakarnya. Ada cara-cara lain melalui mulut boleh. Tapi yang sekarang ini tidak dari mulut ke mulut, tapi dia ada satu alat. Oh saya nggak bawa nih. Nah ini panitia saya tanya bawa PPWK nggak? P3K nggak? Andi Plus, alhamdulillah masih mending. Nah, ini dia, ini adalah orang yang betul-betul memperhatikan. Walaupun kita pergi kemana, Andi Plus selalu ada. Nah, baru satu. Alhamdulillah Bapak Sabar. Lumayan kan, kalau mabuk minum basah. Oh, pakai basah, rusak, sabuk basah. Jadi dalam keadaan begini kita harus perhatikan. Kalau masuk angin ini susah, kalau masuk jin mudah aja, saya panggil aja Ustaz Syabudin, nanti bisa dialog kan. Tapi kalau masuk angin ya ini susah. Makanya ini yang bagus. Jadi, dalam keadaan begini nih harus kita berpikir mengenai rencana apa sesuatu yang mungkin di luar jangkaan kita kan. Gitu. Kan. Dimananya tidak hanya kita memikirkan keperluan makan, tapi keperluan dari segi kesehatan. Oke, kita kembali ke tadabur. Jadi mana tadabur di sini banyak lah. Dan yang kita hadapi sekarang ini adalah tadabur kepada lautan. Nah, jadi mana dengan lautan ini mudah-mudahan kita bisa lebih menyedarkan kepada kita bahwa kita ini manusia hidup di daratan, juga ada makhluk Allah yang ada di lautan. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan lemahnya kita sebagai manusia, di mana kita sebagai manusia tidak akan mungkin hidup di lautan kecuali sebentar. Nah, masa sebentar itu sebentar aja 5 menit ya. Itu pun yang tahan nafas banyak kan, kalau nggak tahan paling semenit udah pung gitu, kecuali dia langsung jadi batu kan. Nah itu masalahnya kan. Tapi kalau lama memang nggak bisa, seperti ikan tadi. Ikan itu bisa di daratan bisa, tetapi hanya dalam waktu yang sebentar. Sebagaimana jin bisa masuk ke alam yang nyata, tetapi hanya sebentar. Nah, itu lah kadang-kadang kita akan lihat, kepala masuk, nah, atau tangan. Nah, itu ada. Nah, itu kenapa jauh bilang masuk ke tidak kalau ada kuat tidak bilang. Itulah. Yakin. Yang bisa diyakin ya, kalau nggak yakin bahaya. Nah, insya Allah hal-hal yang semacam ini, alam yang semacam ini yang mengganggu kepada kita. Ya, saya cuma kemudian hanya bertanya, kalau jin itu baik gimana? Nah, kalau jin baik itu nggak akan melihatkan. Jin yang baik, jin seperti manusia. Ya. Jin yang soleh tidak akan memperlihatkan, tidak akan merasuk ke dalam diri manusia. Walaupun jin itu pandai berdalil, kan? Jin ini pandai dalil. Jangan sangka jin nggak hafal Quran. Kita aja nggak hafal-hafal. Juz amma coba, ya kan? Jin hafal. Nah, gimana situ? Walau bagaimana juga manusia tetap min ahsanil apa? Khaliqin. Sebaik-baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia. Makanya kita bersyukur. Nah, hidung kita kemudian lubangnya di bawah, coba kalau di atas. Wah, kalau hujan nampung air kita kan. Nah, penuh. Ya, alhamdulillah ciptaan Allah. Walaupun kita mungkin different color, different etik, different macam lah. Maksudnya kita berbeda dari segi warna kulit. Nah, sebab kulit ini lain-lain kan. Ada yang warna, ada yang oval bentuknya, ada yang lonjong. Nah itu Masya Allah Subhanahu wa taala lah. Alhamdulillah nggak ada yang sama. Coba kalau ada yang sama susah ya. Nah apalagi udah sama, kembar nikah dengan orang kembar lagi itu susah kan, keliru nanti kan. Nah tapi biasanya kalau kembar itu ada tandanya dia kembar ya gini.
Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada gambar ya. Kalau ada bahaya. Oke, kembali kepada ini lagi, maknanya saya berharap ya, kami lah semua mudah-mudahan dengan kedatangan kita di sini lebih boleh meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya minta maaf atas segala ucapan bila ada yang kurang atau silap. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu ibroh kepada kita, dan semoga IPMI tetap berjalan berjaya di masa datang, dan juga IPMI pusat yang lainnya, saya pakai IPMI aja lah secara umumnya ya, dapat diperkasakan lagi, dapat diperkuatkan lagi untuk membina ataupun mendidik kita selama ada di Malaysia ini. Ya, dan pesan saya, ini negara orang, makanya kita sebaik-baiknya menjaga ya. Jangan pun di negara orang, sebenarnya di negara kita sendiri, di rumah kita perlu jaga ini, apalagi negara orang ya. Walaupun satu rumpun, tetap kita harus menjaga etika dan lain sebagainya ya, karena kita ini adalah istilahnya pendatang ya. Nah, pendatang ini kita harus beretika ya. Karena kita ini sebenarnya membawa nama Indonesia. Ketika kita bawa Indonesia, kita harus jaga bagus, kita jaga nama Indonesia itu dengan sebaik-baiknya. Oke? Boleh ya? Nah, nanti yang dapat hadiah terus kepada ini Kak Reni, siapa dihubungi terus. Dapat hadiah satu ya? Mau soal lagi ya? Soalannya apa ya? Nah, oke, soalannya apa kepanjangan IPMI? Oh, oke, alhamdulillah dapatlah. Catat ya, yang alhamdulillah. Nah, itu dapat dia kedua. Dia kedua, ingat. Satu lagi ya, satu lagi. Gak ada tepuk tangan dulu katanya kata. Siapakah? Nah, siapakah? Ketua PKAJ. Nah. Bapak Syafruddin. Ini kepala saya kesan dulu pula. Laki perempuan laki-laki lah, laki-laki ini depan nih. Bapak Syafruddin. Orang pesara. Bapak Syafruddin. Namanya Bin. Ya, mesti harus tahu. Paling enggak 3 nama. Nama bapak dia dengan nama atuk. Enggak apa-apa lah. Dapat hadiah. Hadiah ketiga. Nah. Oke. Ini ada masukan dari Pak Syafruddin, Ketua IPMI Cabang Malaka. Siapakah dia? Kok malah begini pertanyaan? Masa Anda tahu Malaka? Siapa? Ah. Novianto? Siapa? Novianton. Rofiatul Umami. Rofiaton betul nggak? Saya pun baru tahu juga. Betul. Orangnya berdiri. Betul nggak? Orangnya berdiri. Orangnya berdiri. Oke, dia ada berapa? Ada lagi? Satu lagi lah dia. Hadiahnya rahasia ya. 4. Satu lagi. Hadiahnya jangan dikira ini yang kecil, tapi mungkin ada kenangan. Nah, wis. Nah, itu dia. Satu lagi. Itu ya. Dan nanti sebentar lagi. Apa lagi ya? Pada minggu keberapakah acara pengajian pusat diadakan? Man. Yang sudah menjawab tidak dibenarkan Man. jawab. Oh, hijau. Mencari tombolnya boleh, tapi sudah dikasih merah. Susah ini. Oke, sebutkan salah satu nama penasehat IPMI pusat, satu aja. Ustaz Tunggul Wahidun, LCMA. Oke, dari 5 cukup lah. Ya, oke. Nanti yang lain ya. Oke. Mau langsung dikasih hadiahnya kan? Ya oke. Kita terus aja lah. Nanti kalau nanti lupa saya nama lah. Babe kan pulang nanti.
Bentar ya, sebentar. Soal kedua ini apa? Ikan. Yang laki-laki. Ada yang laki-laki? Laki-laki. Saya laki-laki ada. Ini besar. Lima ya, satu lagi. Laka ya. Laka. Ini. Oke, saya kira sekian yang satu waktu saya berikan waktu kepada moderator. Terima kasih atas diskusi. dan atribut-atribut yang lain sudah berurusan dengan biro usaha IPMI, ada di belakang sini ya.
siap. Yang ketiga. Siap belum? Siap. Udah siap ya? 1, 2, 3. Oh, itu bang. Kita dapat 3 pemenang. Mbak Nani dengan Mbak Nani. Oh ya dikit tuh. Siapa yang menang? Ayo Mas Irfan. Nah, nih. Ayo, kita terus. Ini ya. Ayo Mas Irfan menang, Mas Irfan. Ayo Mas Irfan, semangat. Malah kita masih Lagi dikit deh. Kawan lagi mundur. Lagi Rod, 2 kali Rod. Lagi 2 kali. Tauhirin menang, Tauhirin menang, Tauhirin. Sulis, selamat Sulis. Ayo. Oke, menang. Ah, 2 kali menang. Ayo ambil gambar dulu. Gambar pemenangnya mana pemenangnya? Kumpul, juara 1. Juara 1 ada, juara 2 ada. Mana? Ini kita berikan satu Kata. lebih semangat. Juara 1 ya. Juara 1 lagi. Juara 1 lagi. Yang juara 2 tadi. Juara 2 Mas Irfan. Mas Irfan. Tadi yang pertama saya. Ini yang kelereng tadi. Yang kelereng sama. Kelereng pun sama. Kelereng sini. Juara 1. Minta Rod. Juara 1 di sini semua, kelompok B semua. Kelompok B. Foto Rod. Ini juara 3. Juara saya. Ada mana? Benar-benar kelihatan. Hai. Oke, sudah. Oke, udah. Aduh, panitianya kok mempraktekannya bingung, apalagi yang pesertanya ini ya. Oh, memang kayak gini ya. Yang mana? Iya, lurus gini. Sudah situ panas. Geser. Ini menurun nanti apalagi larinya ya. Oke. Begini ya. Nanti yang saya tadi temennya yang bawa kelereng dia akan sampai sama temennya ya. Paham tambah? Pokoknya pastikan semua
temennya Bobby. Gak boleh, kalau jatuh sudah gagal ya. Pastikan pelarinya dengan saya. Sedikit aja larinya. Pak, tolong sedikit Pak, sini. Ini nggak boleh hasil paling bagus ya. Ini makan sama kabar biasa Pak. Oke, kita lihat dulu gimana. Semua paham? Balik. Sudah balik. Semua paham balik, paham semua. Oke, 1. Jangan karena jatuh ya. 2, 3. Ayo. Mereka berdua ketiga. Ini tiga-tiganya baru semangat baru, siap maju, hajur semua musuh. Kami tentara Allah, siap menghancurkan mata dan jiwa, siap menghancurkan mata dan jiwa. Tidak sampai rumah, letakkan jiwa berjasa. Kami jadi tidak sampai rumah. Bebaskan umat dunia. Aku terjadi di jasadil umat, menjadi gunung letakkan jiwa pendosa. Arwahul jadid di jasadil umat, menjadi gunung letakkan jiwa pendosa. Kami semangat baru, siap maju, hancur semua musuh. Kami tentara Allah, siap korbankan harta bahkan jiwa, siap korbankan harta bahkan jiwa. Arwahul jadid di jasadil umat, mujahid turun letakkan jiwa pendosa. Arwahul jadid di jasadil umat, mujahid turun letakkan jiwa pendosa. Kami serahkan semua hidup pada Allah, kami tekadkan ikuti Rasulullah. Kami serahkan semua hidup pada Allah, kami tekadkan ikuti Rasulullah. Usul panji ilahi, iman kuat memaja, hadapi tirani. Bebaskan umat dunia, bebaskan umat dunia. Arwahul jadid di jasadil umat, mujahid turun letakkan jiwa pendosa. Arwahul jadid di jasadil umat, mujahid turun letakkan jiwa pendosa. Arwahul jadid di jasadil umat, mujahid turun letakkan jiwa pendosa. Arwahul jadid di jasadil umat, mujahid turun letakkan jiwa